Recording in progress. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka Senadi Mas 6 Undiksa tahun 2021, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu makalah yang berjudul Pengembangan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Swaliba, Sekolah Laboratorium Undiksa. Dan makalah ini merupakan hasil dari PKM yang kami lakukan bertiga, yaitu saya sendiri, De Bagus Made Astawa, Gede Budiarte, dan Iwayan Treman. Nah, berkenaan itu, izinkan saya untuk melakukan share screen dulu, share screen ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah judul makalah saya. Di sini kita bisa melihat bahwa mengapa sekolah laboratorium membutuhkan program Swaliba. Itu dilatar belakangi oleh adanya Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana dan PP Nomor 27 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga sekolah-sekolah yang berada pada kawasan rawan bencana itu diharapkan dapat mencanangkan program Swaliba. Dan program Swaliba ini merupakan kelanjutan dari penyempurnaan, maksud saya, dari program Adiwiyata yang sebelumnya sudah dicanangkan, karena menyadari bahwa Indonesia itu tidak cukup dengan pelestarian lingkungan, tapi keberadaan Indonesia pada kawasan ring upaya yang selalu dihantui oleh bencana, maka Swaliba ini menjadi hal yang sangat penting dicanangkan dalam rangka membentuk karakter siswa berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana. Dan sekolah laboratorium Undiksa ini adalah salah satu sekolah yang berada di kawasan rawan bencana. Mengapa? Karena sekolah ini berada di Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Buleleng ini secara geologi di bawahnya ada 3 patahan, yaitu patahan Banyueda, patahan Seririt, dan patahan Tejekule. Nah, sekolah lab berada pada patahan Seririt yang relatif lebih labil dibandingkan dengan 2 patahan lainnya. Dan yang lebih menjadikan sekolah itu rawan bencana karena dia berada di dekat pantai, kira-kira beberapa puluh meter saja dari bibir pantai Laut Bali. Nah, inilah menyebabkan mengapa program Swaliba di Sekolah Laboratorium Undiksa dicanangkan yang dilakukan melalui PKM ini, dan ini merupakan sebagai langkah awal membangun karakter siswa berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana. Nah, metode pelaksanaan PKM yang dilakukan, yang digunakan maksud saya, itu ada 2, metode pendidikan dan metode pengembangan. Metode pendidikan ini itu tujuannya untuk melakukan sosialisasi tentang program Swaliba yang dilakukan melalui webinar, ini untuk memberikan wawasan kepada warga sekolah lab ya, agar memiliki wawasan tentang Swaliba. Kemudian metode pengembangan, untuk mengembangkan programnya itu dilakukan dengan model AD, Analyze, Design, Develop, Implement, dan Advise. Dan ini melalui beberapa kegiatan, yaitu kerja tim untuk menghasilkan, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, kemudian menyusun kerangkanya, kemudian menyusun draft, sampai kemudian menyempurnakan draft itu ya dalam workshop, dan terakhir memfinalisasinya melalui FGD. Nah, ini kegiatan yang dilakukan. Nah, pelaksanaan kegiatan PKM itu sosialisasi sudah dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2021, dan hasilnya wawasan Swaliba warga sekolah lab sudah tergolong baik. Min-nya itu adalah 74,73. Itu hasil evaluasi yang dilakukan dari sosialisasi. Kemudian pengembangan program sudah dilakukan analisis pada 1 sampai 15 Juli ya, sehingga kita memahami apa permasalahan dan kebutuhan yang dibutuhkan dalam Swaliba tersebut. Kemudian
Berdasarkan itu kemudian kita melakukan desain dengan membuat kerangka dari sistematika kerangka dari program tersebut, kemudian dikembangkan menjadi draft pada 1 sampai 7 Agustus, dan ini di-workshopkan pada tanggal 16 sampai 18 Agustus ya sebagai langkah implement, dan pada tanggal 20 Agustus terakhir dilakukan fokus group discussion sebagai langkah evaluatif. Nah, dari pengembangan program itu sudah dilahirkan program Swaliba Sekolah Lab Uniksa dengan sistematika itu pendahuluan, kemudian visi, misi, dan tujuan Sekolah Lab Uniksa, kemudian bagian ketiganya adalah program Sekolah Lab Uniksa, program Swaliba Sekolah Lab Uniksa yang meliputi 3 hal, yaitu pertama perencanaan konten program, pelaksanaan program Swaliba, dan yang terakhir evaluasi program Swaliba, dan sistematika ini diakhiri dengan penutup. Nah, ini merupakan beberapa bukti yang ditampilkan sebagai foto dokumentasi ya, kegiatan sosialisasi program Swaliba melalui webinar, kegiatan workshop program Swaliba melalui daring, dan kegiatan fokus group discussion program Swaliba yang dilakukan secara luring di kantor ruang direktur Sekolah Laboratorium Uniksa. Namun demikian, sebagai penutup, saya sampaikan keberhasilan program Swaliba Sekolah Lab Uniksa itu tidak cukup hanya dengan dimilikinya wawasan Swaliba yang baik oleh warga dan adanya dokumen program Swaliba, tapi berbagai hal dibutuhkan. Yang pertama itulah dukungan, komitmen, dan kerja keras segenap warga sekolah Uniksa dengan saling bersinergi secara harmoni. Kedua, disiapkan beberapa dokumen pendukung lainnya, ya, program profil sekolah, visi misi sekolah, buku pedoman pelaksanaan Swaliba, struktur organisasi sekolah terkait dengan program Swaliba, silabus berwawasan Swaliba, daftar inventaris sarana prasarana penunjang Swaliba, tata tertib sekolah, agenda kegiatan program Swaliba, dan format laporan kegiatan Swaliba. Di samping itu, dalam kegiatan-kegiatan Swaliba yang diikuti oleh siswa maupun guru, lembar presentasi siswa dalam mengikuti kegiatan sangat penting disiapkan berkenaan dengan Swaliba ini, dan piagam penghargaan yang akan diberikan terkait dengan kegiatan Swaliba. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.